Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Pak Guru, yaitu kali ini kita akan belajar tentang materi SPDP, yaitu tentang reklame ya, yaitu pembelajaran tema 5. Di mana nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini anak-anak bisa memahami apa itu reklame, dan contoh-contoh reklame, dan juga bisa praktek membuat salah satu dari contoh reklame. Untuk itu perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang reklame. Oke ya, anak-anak perhatikan penjelasan dari Pak Guru. Mungkin kamu pernah mendengar kata-kata reklame di telinga kamu, baik dapat info dari teman maupun dari internet, televisi, dan lain-lain ya. Baik, apa itu reklame? Iya, reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan atau mempromosikan serta memperkenalkan satu produk ya, produk barang ya, atau jasa kepada halayak ramai ya, dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik ya. Biasanya kan ada iklan-iklan itu, termasuknya itu yang di TV, baik media melalui media elektronik, televisi, internet, ataupun media cetak. Oke, ciri-ciri reklame itu yang pertama adalah singkat, jelas, dan mudah dimengerti ya. Ini artinya itu kata-katanya ya, kata-katanya itu jelas, harus jelas, tidak boleh bertele-tele dan dimengerti oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah menarik dan mencolok. Ini biasanya itu karena dilihat oleh orang ramai, maka harus gambar maupun kata-katanya pun harus menarik ya. Mencolok dalam arti membuat orang penasaran. Yang ketiga adalah jujur. Nah, yang disampaikan itu harus benar-benar sesuai yang barang atau jasa yang ditawarkan, tidak dibuat-buat gitu ya. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang, jadi tidak cuma sekali tapi disampaikannya berkali-kali. Nah, selanjutnya adalah contoh reklame. Yang pertama adalah poster. Nah, pada poster ini sudah kamu pelajari di tema 4 ya. Nah, di sini saya akan ulas lagi ya. Poster adalah karya seni yang atau desain grafis yang isinya itu memuat komposisi gambar dan huruf serta kertas berukuran besar gitu ya. Nah, fungsinya adalah sebagai dekorasi dinding atau interior, media propaganda, sosialisasi pendidikan, sebagai sumber informasi, atau sebagai media iklan. Nah, kriteria poster yang baik ada 4. Yang pertama, tulisan di dalam poster harus jelas dan terbaca. Gambar dan tulisan juga tidak boleh berlebihan. Jangan egois ya, atau mengikuti selera kita, tapi harus mengikuti selera orang banyak itu ya. Kombinasi warna juga harus menarik, tidak asal-asalan gitu. Nah, ini contoh poster. Nah, di sini ada poster etika batuk ya. Ini isinya itu bagaimana kita kalau batuk di muka umum maupun di tempat atau di rumah ya. Di sini ada etika batuk. Selanjutnya adalah gejala tentang virus corona ini ya, gejala dan cara pencegahan virus corona yang akhirnya ini lagi merebak di dunia ya, Indonesia terutama di daerah kita sendiri juga ya. Kemarin sudah luar biasa, tapi alhamdulillah kita sudah mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya. Yang jelas walaupun tidak hilang tapi kita bisa menghindarinya gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah spanduk ya. Spanduk adalah salah satu media atau alat yang banyak digunakan untuk promosi berupa produk usaha, yaitu melalui media umum, dipasang di lokasi-lokasi strategis, misalkan di perempatan jalan ya, seperti lampu di dekat lampu lalu lintas ya, atau tempat-tempat yang sering mendapat perhatian orang banyak ya. Manfaatnya adalah sebagai media informasi secara langsung. Nah, contohnya kayak gini, ikutilah sholat Idul Fitri ya, ini tahun ini contoh spanduk ya.
penerimaan siswa baru, banyak sekali itu spanduk, biasanya dipasang ya di tengah-tengah jalan atau ditempel di dinding-dinding ya, di tembok-tembok ya. Yang selanjutnya ada baliho. Nah, ini contoh reklame yang ketiga itu baliho. Tadi yang pertama poster, kedua spanduk, ketiga baliho ya. Nah, itu merupakan media promosi yang punya unsur memberikan informasi, event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Nah, baliho juga dibuat untuk mengiklankan suatu produk ya, terutama produk yang baru. Adapun ciri-ciri baliho yaitu satu, mempromosikan suatu produk atau event. Ukurannya besar, yang kedua ukuran besar, diletakkan di tempat khusus di pinggir jalan. Biasanya itu menggunakan pelang-pelang yang terbuat dari besi baja gitu ya, ditempel yang besar. Contohnya seperti ini. Nah, ini baliho ini ya, biasa ini produk. Dan yang keempat adalah brosur. Brosur adalah suatu media yang untuk mengirimkan promosi. Fungsinya adalah memberikan informasi produk kepada pelanggan yang pelanggan ya. Umumnya brosur ini bentuknya tuh lembaran kertas berisi garis, kata-kata, dan informasi tentang produk serta beberapa gambar pendukung. Ini contoh brosur nih seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya PPDB ya. PPDB banyak karena orang yang memproduksi kayak buku tapi ditekuk-tekuk kayak undangan gitu. Selanjutnya adalah selebaran. Nomor 5 itu selebaran. Iklan berikutnya reklame berikutnya adalah selebaran. Bentuk iklan kertas yang diberi untuk didistribusikan secara luas dan biasanya diposting atau didistribusikan di tempat umum, dibagikan pada perorangan atau dikirim melalui pos. Ini selebaran. Dulu pas waktu kecil itu ada selebaran diterbangkan melalui kapal terbang helikopter dulu, itu ramai sekali. Karena belum ada internet, belum ada TV gitu. Kita mau lihat TV saja harus berdesak-desakan seperti di bioskop kayak gitu. Ya, radio juga seperti kalau orang nonton TV itu berdesak-desakan juga. Nah, ini contoh selebaran. Nah, biasanya disebar itu ya. Terus biasanya itu yang menginformasikan tentang pijat, refleksi kayak gitu. Terus yang pengambilan motor moda itu. Selanjutnya adalah logo. Logo adalah tanda, lambang atau simbol yang mengandung makna yang digunakan sebagai atau sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diingat orang lain ya. Jadi digunakan untuk sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Itu logo, banyak sekali logo ya. Seperti logo sekolah, logo PT, logo dagang itu. Contoh fungsinya sebagai identitas diri supaya atau agar bisa membedakan dengan identitas pemilik orang lain, sebagai tanda kepemilikan ya, dan sebagai tanda jaminan kualitas, mencegah peniruan atau pembajakan, menambah nilai positif ya, seperti legal atau produk suatu organisasi, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai kualitas. Jadi kalau barang ada logonya, berarti itu barang milik perusahaan tersebut yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, jenis logo itu word mark logo atau logo yang berbentuk tulisan ya, atau kata-kata ya. Teks atau nama perusahaan sebagai tanda pengenalnya atau menambahkan ornamen berupa simbol atau lain. Dan logo jenis perusahaan menyampaikan filosofi dengan memainkan jenis teks warna. Terkadang perusahaan juga menyiapkan pesan khusus dalam bahasa. Nah, ini contoh Facebook, logo Disney, Coca-Cola, Microsoft, Google, FedEx gitu ya. Nah, kemudian pictorial mark logo atau berbentuk gambar ya, yang dibuat menggunakan simbol atau gambar. Nah, contohnya ini logo yang bentuk gambar Apple, Puma, nah itu ya, Twitter ini ya, Windows 10.
kemudian abstrak. Abstrak logo hampir mirip dengan Victor Macrogo atau hampir mirip dengan logo yang berbentuk gambar. Sama-sama menggunakan gambar sebagai elemen utama. Namun pada logo ini biasanya menggunakan bentuk atau simbol-simbol yang abstrak dalam melakukan filosofi perusahaan. Nah, ini PT, Toyota, Mitsubishi ya, Nike, Adidas, Pertamina, Indosat. Dan letter logo menggunakan satu huruf inisial perusahaan ya. Contohnya seperti ini: Suzuki, HP, Unilever, Facebook, Adobe, dan lain sebagainya, McDonald. Pokoknya ada huruf satu. Mister apalah, pokoknya kamu Toko Dewi bentuknya huruf D. Selanjutnya adalah contoh reklame berikutnya adalah embalase, yang merupakan jenis reklame visual ya, yang bisa dijumpai pada pembungkus atau kemasan dari suatu produk yang dijual belikan. Caranya, biasanya ini fungsinya kemasan tersebut itu bukan sekedar pembungkus atau pelindung, melainkan juga sebagai iklan. Caranya membuatnya itu siapkan alat, bahan yang dibutuhkan, ambil kemasan, lalu lem atau tempel bagian kertas, tambahkan kata-kata yang menarik, padat dan jelas, letakkan di tempat umum atau ramai. Contoh, bungkus kemasan mie instan, ini contoh embalase ya. Bungkus saset, kemasan minuman energen. Selanjutnya adalah yang ke-8 buklet, buku kecil yang berbunyi sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berbunyi sebagai salah satu media promosi. Biasanya diinformasikan berbentuk gambar, foto, kemudian deskripsi gambar dan sebagainya ya. Nah, ini terdiri atas cover, daftar isi atau inti produk yang dipromosikan. Nah, langkah-langkah buat buklet ini ada ya. 1. Pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman, misalnya menggunakan kertas ukuran A4, halamannya itu 6 lembar boleh ya, 3 lembar ini ya, ada 6 lembar 3 lembar. Langsung lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar nanti ya di bawah ya. Lalu lihat, tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Langkah keempat, putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman, misalnya halaman depan ya, sampul depan, daftar isi dan isi. Kemudian langkah selanjutnya mulai menggambar dan menulis pada setiap halaman. Terakhir ada mewarnai gambar yang agar tampak lebih menarik. Contohnya seperti ini. Ini langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan ini hasilnya seperti ini. Ini contoh daripada usulan. Oke, demikian penjelasan dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian lebih paham ya. Kalau belum paham nanti bisa diputar bolak-balik ya. Ininya slide-nya, kemudian nanti ketika ulangan atau penilaian harian Pak Guru akan mengambil dari materi yang sudah diajarkan ini. Semua dari awal itu tentang reklame. Oke, terima kasih dari kami ya. Saya kembalikan ke Mr. John. Begitulah tadi penjelasan dari Pak Guru ya. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa nanti kalau ujian ataupun penilaian harian bisa mengerjakan dengan baik dengan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih dari Pak Guru. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan lafal alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, kita ketemu atau jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.